Pada suatu hari di bumi yang damai, tinggallah Nabi Idris, seorang nabi yang dikenal sangat dekat dengan para malaikat. Di alam semesta yang lain, malaikat Israil sedang bertugas. Di tengah pencabutan nyawa dan kepatuhannya kepada Allah, Israil merasa ada yang kurang. Hati malaikat yang terbuat dari nur itu merasa rindu, sebuah perasaan yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Malaikat Israil bergumam pada dirinya sendiri, "Kenapa aku merasa seperti ini? Seharusnya aku hanya fokus pada tugas." Dalam kerinduannya, Israil mengetuk pintu langit dan meminta izin dari Allah untuk mengunjungi Nabi Idris. "Ya Allah, bolehkah hambamu ini mengunjungi Nabi Idris di bumi?" Rindu ini, entah mengapa, telah mengisi ruang di hati nurani saya, doa malaikat Israil. "Aku mengizinkanmu," jawab Allah dengan penuh kasih sayang. Pada malam itu, Nabi Idris sedang duduk di luar rumahnya, memandangi bintang di langit sambil merenung. Tak terhitung bintang di langit ini, begitu pula dengan rahmat Allah batin Nabi Idris. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya yang jatuh dari langit, dan berubah menjadi seorang pria biasa yang membawa keranjang penuh dengan buah-buahan. Dia berdiri di hadapan Nabi Idris dengan tatapan lembut. "Salam, Nabi Idris. Saya membawa buah-buahan ini sebagai hadiah. Semoga Anda menyukainya," kata pria tersebut, menyembunyikan identitas sejatinya sebagai malaikat Israil. "Waalaikumsalam, sungguh ini malam yang indah, dan buah-buahan ini tampak sangat menggugah selera. Ayo, mari kita makan bersama," ajak Nabi Idris. "Terima kasih, tetapi saya lebih suka melihat Anda menikmatinya," balas pria itu dengan senyuman. Mereka kemudian duduk dan berbincang, merasa seolah-olah kenal sejak lama, meski baru pertama kali bertemu. Malaikat Israil memandang Nabi Idris dengan tatapan penuh kekaguman dan rasa hormat, sementara Nabi Idris merasa ada sesuatu yang istimewa tentang tamu misterius ini, meski belum bisa mengetahui apa itu. "Kau tidak makan sama sekali, bukankah kau yang membawa semua ini?" tanya Nabi Idris sedikit penasaran. "Wahai Nabi Allah, saya sudah terpuaskan hanya dengan melihat Anda menikmati buah-buahan ini," jawab pria itu. "Tentu," kata Nabi Idris, meski dalam hati mulai tumbuh benih kecurigaan. "Kita akan banyak waktu untuk berbincang dan mengenal lebih jauh satu sama lain." Dan begitu mereka berbincang, tak menyadari bahwa ini adalah awal dari suatu petualangan rohani yang akan membawa hikmah besar bagi mereka berdua, serta bagi semua yang mendengar kisah ini nantinya. Sejak saat itu, mereka sering berjalan-jalan bersama, menikmati pemandangan alam di sekitar yang indah. Meski begitu, Nabi Idris selalu merasa ada yang aneh. Setiap kali ia menawarkan makanan atau minuman, tamu misterius itu selalu menolak. "Ada yang aneh," batin Nabi Idris. "Tapi apa ya?" Itulah awal dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah cara mereka memandang dunia dan tugas mereka di dalamnya. 4 hari telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka. Di setiap senja, Nabi Idris dan tamu misteriusnya selalu berjalan-jalan menyusuri bukit dan lembah, membahas tentang kehidupan, alam semesta, dan misteri-misteri yang ada di dalamnya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganjal di benak Nabi Idris. Meskipun tamu ini tampak tulus dan penuh hikmah, ia tidak pernah menyentuh makanan atau minuman yang ditawarkan. Bukan hanya itu, Nabi Idris merasa ada kekuatan besar yang menyelimuti pria ini, sebuah energi yang tidak biasa. Hari ini, mereka berdua duduk di tepi sungai yang airnya begitu jernih. Nabi Idris memetik beberapa buah dari pohon di dekatnya dan meletakkannya di antara mereka. "Aku telah memetik beberapa buah dari pohon ini, sangat segar dan penuh dengan getah kehidupan. Maukah kamu mencoba?" tawar Nabi Idris sambil menunjukkan buah itu. "Terima kasih Nabi Allah, tapi saya lebih suka melihat Anda menikmatinya," jawab tamu misterius itu, masih dengan senyuman yang sama. Nabi Idris mulai merasa tidak nyaman. Ia menatap mata tamu misterius itu dan bertanya, "Mengapa kau tidak pernah makan atau minum? Apakah ada sesuatu yang salah dengan makanan ini? Atau apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku?" Tamu itu menatap Nabi Idris dan tersenyum, "Tidak ada yang salah dengan makanan Anda, dan saya tidak menyembunyikan apapun. Saya hanya memiliki alasan saya sendiri." Nabi Idris merasa semakin penasaran. Meskipun tamu ini telah menemani dirinya selama beberapa hari dan membahas banyak hal, ia masih merasa seperti berbicara dengan teka-teki yang belum bisa dipecahkan. "Jika demikian, bisakah kau setidaknya memberitahuku siapa dirimu?" "Nama saja pun sudah cukup," tanya Nabi Idris, yang merasa bahwa sudah saatnya dia mengetahui lebih banyak tentang tamu misterius ini.
Pria itu menarik nafas panjang dan berkata, "Maaf ya Nabi Allah, aku sebenarnya adalah malaikat Israel." Kejutan melanda Nabi Idris. Tiba-tiba, semuanya keanehan menjadi masuk akal. Kenapa tamu ini begitu misterius? Kenapa dia tidak pernah menyentuh makanan atau minuman? Dan kenapa ada aura begitu kuat darinya? Ini adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa, malaikat yang biasanya membuat manusia merasa takut. Namun di sini dia duduk sebagai tamu yang telah menghabiskan 4 hari bersamanya. Semua ini membuat Nabi Idris merasa berada di ambang sebuah petualangan rohani yang lebih besar dan lebih mendalam daripada yang pernah ia bayangkan. Nabi Idris menatap malaikat Israel dengan mata terbuka lebar. Di tengah kekagetannya, dia juga merasa ada suatu kelegaan. Seolah-olah sebuah teka-teki besar akhirnya terpecahkan. "Jadi kau adalah malaikat Israel, malaikat yang mencabut nyawa," ucap Nabi Idris perlahan. "Tapi kenapa kau datang kemari? Apakah kau akan mencabut nyawaku?" Malaikat Israel menggeleng, "Tidak Idris. Kedatanganku memang untuk mengunjungimu, karena saya rindu, dan Allah telah memberikan izin. Selama 4 hari ini, memang banyak orang yang mati, tapi kamu tidak termasuk di dalam daftarnya." Keraguan dan kekhawatiran Nabi Idris perlahan mereda, digantikan oleh perasaan keingintahuan yang lebih dalam. "Jika demikian, apa yang bisa kita lakukan bersama? Kau adalah malaikat, dan aku adalah manusia. Apa yang bisa kita pelajari satu sama lain?" Malaikat Israel tersenyum. "Dunia ini penuh dengan misteri, yang tak semua bisa kita mengerti. Tetapi pertemuan kita ini adalah salah satu cara Allah mengajarkan kita tentang kehidupan, kematian, dan apa yang ada di antaranya." Sejenak, suasana menjadi sunyi. Kedua makhluk ciptaan Allah ini duduk berdampingan, merenungkan kebesaran Allah dan misteri kehidupan yang mereka jalani. Nabi Idris kemudian bangkit dari lamunannya. "Israel, aku punya satu permintaan. Bisakah kau mencabut nyawaku, lalu mengembalikannya lagi? Aku ingin merasakan sakaratul maut yang konon sangat dahsyat sakitnya." Malaikat Israel terkejut. "Itu bukanlah hal yang bisa saya lakukan tanpa izin dari Allah. Apakah kau bisa memintanya pada Allah? Aku ingin tahu rasanya, agar aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih memahami apa yang dihadapi oleh umat manusia." Setelah berpikir sejenak, malaikat Israel akhirnya berkata, "Baiklah, akan saya mintakan izin dari Allah." Tidak lama kemudian, sebuah suara lembut menggema di hati malaikat Israel, memberikan izin yang telah dinanti-nantikan. Seketika itu, dengan hati yang berat, malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Sebuah perasaan sakit yang tak terkatakan melanda Nabi Idris. Dia merasakan sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang membuatnya merasa berada di antara dunia dan akhirat, yang membuatnya menangis sejadi-jadinya. Dan kemudian, nyawa Nabi Idris kembali ke tubuhnya. Kedua mata Nabi Idris kembali terbuka. Dia melihat malaikat Israel yang tampak menangis, sebuah peristiwa yang sangat jarang terjadi. "Kenapa kau menangis?" tanya Nabi Idris. "Karena saya melihat sahabat saya merasakan sakit yang luar biasa. Dan karena itu membuat saya menyadari betapa beratnya tugas yang diberikan Allah kepadaku," jawab malaikat Israel. Nabi Idris lalu bangkit dan memeluk malaikat Israel. "Terima kasih Israel, pengalaman ini telah mengubahku. Rasanya sungguh dahsyat, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku akan membawa hikmah ini kepada umat manusia, agar mereka bisa lebih memahami apa artinya hidup ini, dan apa yang menanti mereka di akhirat." Dan dengan itu, sebuah persahabatan antara manusia dan malaikat menjadi lebih kuat, sebuah pengalaman yang akan membawa hikmah bagi semua yang mendengar kisah ini. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.